kayaknya Mad Al-Zaitun ini kebal hukum. Oke, pertama saya melihat nggak kebal hukum, Ustaz. Hukumnya aja yang memang nggak menyentuh ke ranah itu. Hukum Jadi yang bukan mana karena kan kebal gitu ya. hukumnya nggak ngurusin itu. Orang nggak sholat aja nggak apa-apa kok. Apalagi Puasa sekedar sholat dibiarin. begitu. Ya, orang nggak sholat dulu, hukum nggak ada mempermasalahkan. Terus yang perlu dilakukan ya, kita ini kan statusnya sebagai individu ya. Wong level MUI saja ndak direken. Itu kan level LSM katanya. Apalagi kita ini ya. Yang dilakukan ya adalah memberi pendidikan kepada masyarakat, dakwah supaya masyarakat itu pinter, cerdas. Pencerdasan itu yang penting, sehingga bisalah tahu ini anehnya itu di mana. Karena kalau tidak itu nanti justru yang terjadi bisa sebaliknya. Yang ngaku nabi, ngaku Imam Mahdi aja ada yang ikut. Karena apa tadi? Karena masalah pembinaan. Nah, kenapa pembinaan ini sejauh ini dakwah ini kok masih bisa pemahaman-pemahaman aneh begitu itu bisa tetap muncul? Ini kita mungkin perlu introspeksi juga dalam dakwah ini, apa sih yang kita lakukan. Kalau kita tahu bahwasanya problem kita sekarang ini tadi bukan kebal hukumnya, tapi sistem hukumnya yang memang tidak menjaga akidah dan pemikiran umat, maka mestinya dakwah itu diarahkan ke perubahan sistem hukum itu, supaya sistem hukum itu betul-betul melindungi, menjaga akidah dan pemikiran umat dari hal-hal yang menyimpang. Mestinya begitu. Ya. Seperti itu, Ustaz. Iya. Terakhir, Zat. Apakah memang sistem sekularisme, ya, jadi kan Pancasila harga mati, tapi kok masih ada mengatakan ini sistem masih sekuler gitu ya. Ini adalah biang suburnya aliran sesat. Ya memang banyak aliran sesat yang muncul saat ini kan gitu ya. Lalu bagaimana solusi komprehensif dalam Islam mengatasi maraknya aliran sesat ini, Zat? Oke, sebetulnya bukan hanya dalam lingkup Islam ya. Aliran sesat ini banyak sekali, tidak hanya di Indonesia, di Amerika, di negeri-negeri yang sampai sebut itu landasannya sekuler itu bermunculan. Ada sekte salah satu agama di Indonesia yang resmi, itu agama resmi di Indonesia. Itu yang di Indonesia aja ada 350 sekte. Resmi satu agama, terdaftarnya di KTP satu agama, tapi sektenya ada 350 yang bukan Islam itu ya. Jadi ini muncul banyak sekali. Di Amerika juga begitu, supaya kita enggak bicara Indonesia aja. Bahkan yang lebih parah itu sesatnya itu sampai ajarannya itu mengajarkan bunuh diri. Seperti dulu ada sekte People Temple ya, kuil rakyat ya. Ada 918 bunuh diri massal. Itu di mana? Di Amerika. Kemudian ada sekte ini Gerbang Surga. Masih di Amerika itu. Heaven's Gate ya. Itu juga ajarannya bunuh diri. Ada macam-macam itu sekte, macam-macam itu. Yang di Islam sepertinya enggak ada ya sekte ngajarin bunuh diri, enggak ada. Kalau bunuh orang mungkin ada itu sekte begitu. Dan ini memang betul. Kenapa bisa muncul begitu? Kita ini banyak sakit kan sebetulnya, sakit, pemikirannya sakit, sehingga obatnya itu sudah ada. Ya Islam itu obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah dalam surah Al-Isra. Dan kami turunkan Al-Quran, di dalamnya itu ada syifa, ada obat. Obat apa? Obat penyakit dalam hati. Syifa'ul lima fis sudur di dalam ayat yang lain. Obat bagi apa penyakit yang ada di dalam dada manusia. Obat penyakit fisik ya. Dalam banyak hadis Al-Quran itu mengobati hal fisik bisa. Dan juga obat bagi kerusakan yang ada di masyarakat. Ya sehingga solusinya tidak ada lain kecuali memang kembali kepada bagaimana Allah itu membuat aturan untuk mengatur hidup manusia.
manusia, bukan hanya muslim, manusia. Dan tidak ada cara lain. Kita mencari solusi, mencari cara dengan berpaling dari aturan Allah Ta'ala, tidak nambah selesai tapi nambah bermasalah. Allah tegaskan itu, wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kata Imam Ibnu Katsir, apa makna berpaling dari peringatanku? Ay khalafa amri, dia menyelisihi perintahku, wa ma anzaltuhu ala rasuli, dan menyelisihi apa yang telah kuturunkan kepada rasulku. A'rada anhu wa tanasah, dia berpaling dan melupakan itu. Wa akhadha min ghairi hudah, dia mengambil selain dari petunjuk Allah sebagai petunjuknya. Itu makna berpaling begitu. Dibaca bolak-balik, khatam berkali-kali, tetapi mengambil peraturan dari yang lain. Maka baginya kehidupan yang sempit, fid dunya, yakni di dunia, fala tuma'ninata lahu, tidak ada ketenangan, wala insyiraha li sadri, tidak ada kelapangan dada, bal sadruhu dayyikun harajun li dhalalihi, tapi dadanya akan terasa sempit, berat karena kesesatan itu. Wa in tana'ama zahiruh, walaupun zahirnya itu banyak kenikmatannya, dia bisa makan yang dia ingini, pakai baju yang dia sukai, tinggal di tempat semewah apapun, tapi dia tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Sistem aturan ini yang tidak diatur dengan aturan-aturan Islam. Sehingga kalau kita bicara apa yang mesti kita lakukan, ya mestinya obati. Kita punya tetangga sakit, ya, misalnya dia kesakitan betul, kita punya obat, mestinya kita obati. Ini masyarakat sedang sakit, kita sudah tahu ini obatnya, masa kita simpan obat ini? Sampaikan agar mereka mau berobat. Ya kadang kita mau ngobati itu, kalau orang tidak begitu paham dia sakit, kita yang kemudian dianggap menyakiti. Sebagaimana anak kecil mau disuntik, itu dia dianggap, dokternya dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Tapi tugas mulia ini jangan kemudian kita lalaikan gara-gara anggapan orang.